Nah, tadi kita singgung sedikit ya mengenai otak manusia. Kira-kira otak manusia itu ada berapa sih teman-teman? Dua ya. Yang satu di sini, yang satu di mana? Di dengkul. Ya, ada berapa? Ada satu. Beneran satu? Yakin? Yakin ya? Sudah yakin? Sudah. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya itu ini. Ini berapa ini? Satu atau dua? Ya, otak manusia itu ada satu. Cuman dibagi dua. Oke, mungkin kalau kita anak pendidikan ya, atau kita anak psikologi, mungkin kita akan lebih mengenal dalam perspektif otak itu dibagi dua. Ya, tapi kalau anak IPA mungkin ada pembagiannya yang lebih banyak ya, karena itu bergantung sama organ tubuh manusia. Nah, kita bahas yang perspektifnya pendidikan sama psikologi dulu ya. Oke, otak manusia itu ada satu, cuman ada dua bagian, yaitu ada otak kanan sama otak kiri. Kira-kira kalau otak kanan itu seperti apa sih teman-teman? Nah, seperti ini. Biasanya otak anak-anak atau orang-orang yang dominan dengan otak kanannya itu cenderung suka musik ya, sulit ditebak. Waduh, ini sifatnya anak yang bukannya sifatnya cewek ya, sulit ditebak gitu ya? Enggak kan ya? Cowok ya? Ya, cowok. Nah, itu otak kanan suka dengan hal visual ya. Terus sifatnya unik ya. Terus kalau otak kiri itu sukanya dengan angka, menghitung gitu. Terus logis, kritis dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau anak teman-teman pendidikan pasti tahu dong perspektif ini ya. Biasanya kalau anak itu ada kecenderungan otak kanan sama otak kirinya itu berbeda-beda. Pernah tahu? Belum? Belum ya? Kalau teman-teman pernah dengar itu di dalam ilmu parenting itu pernah disebutkan teman-teman, kalau anak-anak usia 3 tahun ya, 2-3 tahun, itu laki-laki sama perempuan itu ada kecenderungan yang berbeda, dominan otaknya. Kalau anak laki-laki itu cenderung dominan otak-otak, otak kanannya. Kalau anak perempuan cenderung dominan otak kirinya. Maka biasanya kalau teman-teman punya adik, punya anak, punya siswa yang usianya masih kecil, yang laki-laki sama perempuan pasti beda. Yang laki-laki sukanya main bola, lari-larian, aktif, loncat-loncatan. Betul nggak sih? Betul ya. Tapi kalau usia 3 tahun itu anak laki-laki sama anak perempuan terus dikasih yang namanya pensil atau pulpen gitu, pasti anak perempuan yang suka. Sukanya coret-coret ya, nulis-nulis. Bahkan kalau diajarin ngomong, kira-kira rata-rata yang paling cepat bisanya ngomong itu anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya. Perempuan. Nah, karena dominasi otaknya berbeda. Ya. Nah, ini berlanjut nih teman-teman sampai SD, SMP, sampai SMA. Nah, ini nggak semuanya ya, tapi biasanya ketika SD yang pintar matematika, yang pintar hitung-hitungan, anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan ya? Iya tuh, perempuan ya? Beneran ya? Berarti dulu pintar ya? Matematikanya ya? Terus kalau dulu waktu SD gitu yang suka pelajaran olahraga gitu, kira-kira yang paling suka anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena memang kecenderungan otaknya berbeda. Sehingga kita sebagai guru ya, kalau kita lagi ngajar matematika nih, terus ada anak laki-laki yang nggak bisa, belum bisa lah ya, berarti kita nggak boleh menjudgment ya, kalau anak ini memang mohon maaf bodoh gitu ya, nggak boleh, karena memang anak ini punya kecenderungan dominasi otaknya. Nah, lambat laun pasti nanti akan ada perubahan. Ketika di usia 18 tahun, kecenderungan otak antara laki-laki cenderung seimbang antara otak kanan sama otak kirinya. Nah, maka dari itu
mungkin pas waktu kuliah, anak laki-laki sama anak perempuan sudah bisa bersaing dalam hal akademiknya. Nggak semuanya dikuasai akademiknya oleh anak perempuan, tapi anak laki-laki juga kadang menguasai dan IPK-nya lebih tinggi-tinggi juga. Tapi ini nggak semua ya. Kalau di sini yang pintar-pintar itu anak perempuan apa laki-laki? Perempuan ya? Beneran nih? Atau jangan-jangan cowoknya nggak ada emangnya? Oh, cowoknya dikit. Oke, seperti itu. Sudah tahu perbedaannya teman-teman? Nah, makanya kalau belajar matematika pasti kita akan membahas mengenai ini, ya. Nah, di dalam metode fingermatic itu kita ada satu pendekatan teman-teman yang nggak melulu kita otak kiri saja, tapi juga kecenderungan dengan otak kanan, sehingga pembelajaran ini lebih maksimal lagi dan lebih efektif, terutama untuk anak-anak usia TK sama SD dalam tahapan awal dia belajar berhitung, gitu ya. Oke, kita akan mengulas lebih jauh lagi mengenai metode fingermatic. Tadi teman-teman sekilas sudah tahu kan kalau metode fingermatic itu adalah metode berhitung menggunakan jari tangan secara tepat dan akurat.